Di sebuah desa kecil di sekitar Yudea, hiduplah seorang pria sederhana bernama Yakobus, putra dari Alfeus. Dia bukan nelayan tangguh seperti Petrus, bukan pula pemungut cukai kaya seperti Matius. Hidupnya tenang, jauh dari sorotan, dan ia dikenal sebagai pribadi yang lembut serta penuh hikmat. Namun, di balik ketenangannya, Yakobus memiliki hati yang begitu haus akan kebenaran. Ia adalah salah satu dari sekian banyak jiwa yang menantikan datangnya Mesias yang telah lama dijanjikan. Ia mungkin tidak menyadari penantiannya akan segera berakhir. Suatu hari, ketika Yesus berjalan melintasi daerah itu, ia memanggil orang-orang yang telah dipilih Dia untuk menjadi muridnya. Satu persatu, ia memilih mereka dari latar belakang yang berbeda-beda. Lalu, pandangan Yesus tertuju pada Yakobus. Tanpa banyak kata, Yesus menatapnya, seolah melihat jauh ke dalam hatinya yang tulus. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Yakobus terdiam sejenak. Ia melihat sekelilingnya murid-murid lain yang tampak lebih hebat. Ia tidak seberani dan sebersuara lantang seperti Petrus, juga tidak sedekat dan sepintar Yohanes. Ia hanyalah seorang biasa, tapi ia merasakan sesuatu yang sangat kuat dalam panggilan itu. Sebuah getaran yang membuat hatinya terbakar oleh semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa ragu, ia berdiri, meninggalkan kehidupannya yang tenang, dan mulai mengikuti Yesus. Sejak hari itu, Yakobus anak Alfeus resmi menjadi bagian dari 12 murid. Dalam catatan Alkitab, nama Yakobus anak Alfeus memang jarang sekali disebut. Ia seringkali hanya muncul dalam daftar nama para murid. Tapi, minimnya catatan tentang dirinya bukan berarti pelayanannya kecil atau tidak berarti. Justru dari kehidupannya, kita belajar sebuah kebenaran yang luar biasa. Tidak semua pekerjaan Tuhan membutuhkan sorotan panggung atau tepuk tangan manusia. Ada pelayanan-pelayanan besar yang justru dilakukan dalam diam, dalam ketulusan yang tidak terlihat. Yakobus tidak pernah menjadi pusat cerita. Ia tidak pernah menonjolkan diri dalam perdebatan di antara para murid. Tidak pernah mencoba memimpin kerumunan. Dan kita tidak pernah membaca ia meminta posisi terhormat di sebelah takhta Yesus. Namun, satu hal yang pasti tentang dirinya, ia selalu ada. Saat Yesus mengajar di atas bukit atau di tepi danau, Yakobus ada di sana, duduk dengan tenang, mendengarkan setiap firman dengan saksama. Saat Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, ia ikut menyusuri jalanan berdebu di bawah terik matahari, tanpa mengeluh. Saat orang-orang sakit dan menderita datang mencari kesembuhan, ia berdiri di samping, siap membantu dalam hal-hal kecil yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Kesetiaan Yakobus terlihat bukan dalam kata-kata besar, melainkan dalam tindakan-tindakan kecil sehari-hari. Sebuah pengabdian tulus yang tidak memerlukan panggung atau pengakuan. Melalui perjalanannya, ia belajar bahwa mengikut Yesus bukanlah soal menjadi yang paling terlihat, tetapi menjadi yang paling berserah. Momen tergelap dalam pelayanan para murid pun tiba ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan kemudian disalibkan di Golgota. Semua murid terkejut, ketakutan, dan tercerai-berai. Yakobus, seperti murid lainnya, ikut merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Hatinya hancur melihat guru yang begitu ia kasihi menderita. Namun, di tengah ketakutan dan kebingungan itu, ia tidak melarikan diri jauh-jauh. Ia tetap tinggal bersama para murid lain, berkumpul dalam persembunyian, berdoa, saling menguatkan, dan berpegang pada setiap ajaran yang pernah Yesus berikan. Dan pada hari ketiga, ketika kabar kebangkitan Yesus sampai kepada mereka, Yakobus menangis dalam keheningan. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur dan harapan yang meluap. Ia tahu Tuhannya hidup. Panggilan yang pernah ia terima di desanya kini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Pengorbanannya tidak sia-sia, dan perjalanan iman mereka
baru saja akan dimulai. Setelah kenaikan Yesus ke surga dan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, para murid dipenuhi dengan kuasa dan keberanian yang baru, termasuk Yakobus. Murid yang tadinya pendiam ini mulai melangkah keluar dari bayang-bayang. Ia tidak lagi hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pemberita Injil yang berani. Tradisi mencatat bahwa ia melayani dari kota ke kota, mulai dari Yudea, Syria, dan bahkan ada yang mengatakan ia melakukan perjalanan hingga ke Persia. Meskipun ia mungkin bukan pembicara yang paling baropiapi atau paling terkenal, khotbahnya menyentuh banyak hati. Mengapa? Karena apa yang ia sampaikan keluar dari hati yang tulus dan pengalaman hidup yang sederhana bersama Yesus. Ia dikenal sebagai murid yang penuh kasih, sabar mendengarkan keluh kesah umat, dan tidak pernah menolak untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Hidupnya menjadi bukti nyata bahwa Tuhan bisa memakai orang yang tidak menonjol, orang yang dianggap biasa, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi kerajaannya. Namun, memberitakan Injil pada masa itu bukanlah tanpa risiko. Menurut tradisi gereja awal, pelayanan Yakobus anak Alfeus berakhir dalam penganiayaan karena imannya yang teguh. Di salah satu kota tempat ia memberitakan Injil, ajarannya dianggap ancaman oleh para pemimpin agama setempat. Mereka menolaknya dengan keras dan menuduhnya telah menyesatkan banyak orang dengan ajaran tentang Yesus dari Nazaret. Yakobus pun dipanggil untuk menghadap para pemimpin kota, dipaksa untuk menyangkal imannya di depan umum. Namun, Yakobus yang kita kenal tetap berdiri tenang, sama seperti saat pertama kali ia dipanggil oleh Yesus. Ketika mereka bertanya dengan nada mengancam, "Apakah engkau akan meninggalkan Yesus dari Nazaret dan ajarannya?" Ia menjawab dengan suara lirih, namun penuh keyakinan, "Tidak, hidupku ada di dalam Dia." Jawaban yang singkat namun mantap itu membuat para pemimpin murka. Mereka tidak bisa menerima penolakannya. Maka, mereka menyeret Yakobus keluar kota. Di sebuah tempat terbuka, di hadapan kerumunan yang marah, ia disiksa dan dipukuli. Namun, di tengah rasa sakit yang luar biasa, ia tidak mengeluh atau mengutuk. Sebaliknya, ia terus berdoa, meneladani gurunya, "Tuhan, ampunilah mereka." Akhirnya, menurut tradisi kuno, Yakobus dihukum mati, entah dengan dirajam batu atau dipukul hingga meninggal. Ia menghembuskan napas terakhirnya dalam kesunyian. Sunyi, namun penuh dengan damai sejahtera surgawi. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada keramaian yang memujinya, dan tidak ada catatan sejarah yang panjang tentang akhir hidupnya. Tetapi surga menyambutnya dengan gegap gempita sebagai seorang hamba yang setia sampai akhir. Yakobus anak Alfeus mungkin bukan martir yang paling terkenal, namun teladannya mengajarkan kita bahwa ketulusan dan kesetiaan, sekecil apapun di mata dunia, adalah sebuah pelayanan yang sangat besar di mata Tuhan. Kisah Yakobus anak Alfeus adalah gambaran indah tentang orang biasa yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Ia tidak mencari perhatian, tidak menuntut pengakuan, dan tidak pernah mengejar posisi. Namun, justru melalui hidup yang sederhana dan tersembunyi itulah iman yang sejati bersinar paling terang. Kisahnya mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak selalu memanggil orang yang paling hebat atau paling berbakat menurut ukuran dunia. Tuhan memanggil orang yang hatinya siap, yang mau berserah, dan yang setia dalam perkara-perkara kecil. Kesetiaan, bahkan yang dilakukan dalam diam, tanpa dilihat siapapun, adalah sebuah warisan abadi yang nilainya jauh melebihi ketenaran sesaat. Seperti Yakobus, mari kita belajar untuk setia di tempat Tuhan menempatkan kita, karena di sanalah pelayanan kita menjadi berarti. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.